guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik Kejap. Macam tuh. Hai semuanya, sahabat online family Makcik, apa kabar anda semuanya guys? Makcik harap semuanya hari ini sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Guys, Makcik tertanya-tanya siapakah sebenarnya Erick Thohir ini ya guys ya. Dan kali ini Makcik akan tengok biodata dan profil Erick Thohir, Menteri BUMN Indonesia Maju dan Ketua Umum PSSI. Makcik lihat daripada channel siapa sebenarnya. Wih, nama channel dia siapa sebenarnya? Itulah nama channelnya. Makcik akan letak nanti dia punya link nanti dekat description box. Jangan lupa tekan link tuh sahabat channel siapa sebenarnya. Dan jangan lupa tetap sahabat channel Makcik ya guys ya. Makcik, kenapa Makcik penasaran? Karena Bapak Erick Thohir ini dia sangat viral, sangat menonjol ya guys ya dalam berita kemenangan Indonesia melawan Thailand itu hari ya. Jadi Makcik tertanya-tanya siapakah sebenarnya Bapak Erick Thohir ini. So hari ini kita akan tengok ya guys videonya. Jadi kita nggak usah lah buang-buang waktu lama-lama popek-popek, kita langsung saja ke videonya ya. Let's go. Oke guys, let's go. Ini dia. Eksistensi nama besar keluarga Thohir lebih dulu dimulai melalui sosok ayahnya, Muhammad Thohir, atau yang lebih populer dengan panggilan Teddy Thohir. Salah satu perintis Astra Group yang memulai kisah perjalanan daripada bisnisnya ayahnya dari nol. Ya eksistensinya. Jejak sebagai pengusaha inilah yang kemudian diteruskan oleh ketiga anaknya, Garibaldi Thohir, Erick Thohir, dan Rika Thohir. Potongan Oriental dikarenakan garis keturunan melalui sang ibu, Etna Thohir yang merupakan Tionghoa, namun kemudian memeluk agama Islam saat menikah dengan Teddy. Sedangkan sang ayah berdarah tapi Lampung, malah Erick Thohir jadi lahir di Islam Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1970. Lahir di Beliau Jakarta memiliki seorang tahun istri 70. yang bernama Elizabeth Chandra. Nama anak-anak beliau adalah Mahatma Arfala Thohir, Mahendra Agahan Thohir, Makaila Ahmadiyah Thohir, dan Magisa Afria Thohir. Haji Erick Thohir, susah semua nama Bachelor of anaknya, Arts, semua dari Master M of depannya. Business Administration, adalah seorang pengusaha dan filantropis Indonesia banyak gelarannya yang kini tengah guys. menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9 pada Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Beliau dilantik sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir ditugaskan Jokowi untuk mengelola 142 badan usaha milik negara (BUMN) dengan total aset senilai 8.200 triliun rupiah. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2020, Erick Thohir diketahui memiliki total kekayaan sebesar 2.312.938.263.804 rupiah. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan sebesar 359.401.100.000 rupiah. Alat transportasi dan mesin sebesar 3.145.500.000 rupiah. Harta bergerak lainnya sebesar 27.996.250.000 rupiah. Surat berharga sebesar 1.724.756.124.100 rupiah. Kas dan setara kas sebesar 88.431.439.694 rupiah. Ini dia macam sebesar ini harta-hartanya ya. Kaya rupiah. Pak Erick Thohir. Kemudian Erick Thohir memiliki hutang sebesar 176.124.215.147 rupiah. Ada hutang, sebagai Pak. seorang pebisnis sudah tampak sejak dirinya masih kecil. Saat masih berumur 9 tahun, dirinya mencoba berbisnis dengan berjualan biji karet sebagai mainan aduan populer pada zaman itu. Merasa bosan dengan menjual biji karet, Erick bersama teman-temannya memutarkan modal dengan berdagang siomay di depan SD Tebet Timur. Sejak kecil hingga SMA, Erick menghabiskan masa sekolahnya di Jakarta, kemudian berkuliah di Amerika Serikat. Gelar sarjana, melalui jurusan periklanan sukses diselesaikannya di Glendale Community College. Kemudian pada tahun 1993, bukan calang-calang ini ya. Universitas Nasional Bukan California Bapak nih. melalui jurusan Business Administration. Tujuan ayahnya, bukan sembarangan Thohir orang, menyekolahkan Erick sampai tingkat SMA di Indonesia, lalu memilih Amerika Serikat saat kuliah.
Memang keinginan Teddy Thohir agar Erik seimbang dalam proses pendidikannya. Sekembalinya ke Indonesia, bersama beberapa teman-temannya, Muhammad Lutfi, Wisnu Wardana, dan Heri Zulnardi, beliau kemudian mendirikan Mahaka Group. PT Mahaka Media Terbuka, perseroan, Mahaka didirikan di Media. Jakarta tanggal 28 Mahaka November tahun Media. 1992. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari tahun 92. 1993, Mahaka mendirikan Harian Republika, surat kabar Republika. pertama bagi komunitas muslim di Indonesia. Oh, Beliau menjabat surat sebagai Direktur PT kabar. Mahaka Media sampai tanggal 30 Juni tahun 2008. Kemudian sejak tahun 2010, Tahun 2008. dirinya hanyalah komisaris. Perusahaan ini membeli Republika, surat kabar, pada tahun 2001, saat berada di ambang kebangkrutan dari ayahnya, serta Jacob Utama, yang merupakan pendiri Kompas, dan Dahlan Iskan, yang merupakan pendiri Jawa Pos. Seiring pertumbuhan ekonomi dan masyarakat perkotaan, pada tahun 2002, Mahaka Group melebarkan sayapnya dengan mendirikan perusahaan media luar ruang, Mahaka Advertising. Setelah meluncurkan Mahaka stasiun televisi JAK Advertising. TV untuk memperkuat positioningnya sebagai bisnis yang berfokus pada masyarakat perkotaan, pada tahun 2007, Mahaka memperkenalkan radio 98.7 Gen FM dan 101 JAK FM, melakukan rebranding pada radio Mustang FM, Kiss FM, Hot FM, dan Mos FM, serta penyertaan saham pada PT Radionet Cipta Karya yang terdiri dari Prambors FM, Delta FM, dan Female Radio. Wow, banyak ya. Beliau Rata-rata juga radio mendirikan dia berbagai ini kan. perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, hiburan, serta digital. Kemudian pada tahun 2008, perusahaan yang bersama dengan Anindya bergerak di Bakri, bagian Erick Thohir iklan. mendirikan TV One dan situs berita Viva News. Pada tahun 2014 Oh, dia sampai yang tahun mendirikan 2019, TV One. beliau Wow, menjabat sebagai baru Direktur tahu. Utama Antv. Erik yang gemar olahraga bola basket Direktur ini Antv. pernah menjabat sebagai Ketua Umum Wah. Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia, Perbasi periode tahun 2006 sampai tahun 2010, Ketua Umum Bola dan menjabat Basket. sebagai Wis, Presiden betul-betul bukan Asosiasi Bola salah-salah Basket Bapak Asia Erick Tenggara, Thohir ini ya. SEABA, sejak tahun 2006. Kemudian pada tahun 2011, beliau dipercaya sebagai Wakil Presiden Komite Olimpiade Indonesia sampai tahun 2015. Selain itu, pada tahun 2012 beliau dipercaya sebagai Komandan Kontingen Indonesia untuk Olimpiade di London. Selanjutnya pada tahun Komandan 2018, Kontingen. beliau kembali dipercaya untuk menjadi Ketua Panitia Penyelenggaraan Asian Games Asian 2018 Sea di Jakarta Games. dan Palembang. Setelah sukses menjadi Ketua Panitia Perhelatan Asian Games, Asian beliau Games kemudian di Jakarta ditunjuk sama sebagai Ketua Palembang. Tim Kampanye Nasional Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Erick Thohir diketahui merupakan pendiri sekaligus pemilik klub basket Satria Muda. Selain itu, dirinya juga menjadi orang Asia pertama yang pernah memiliki tim bola basket NBA, ketika dirinya membeli saham Philadelphia 76ers. Wow. Kemudian pada tahun 2012 lalu, Erick dan Levian menjadi pemilik saham mayoritas sebuah klub Major League Soccer, DC United. Erick Thohir percaya Wow. potensi bisnis sepak bola dan Amazing. dibuktikannya pada September tahun 2013. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2013, setelah melalui proses negosiasi yang panjang, melalui International Sport Capital yang dipimpin saham mayoritas dengan memiliki saham klub Internazionale, atau Inter Milan, sebesar 70%. Inter Kemudian Milan. pada tanggal 15 November tahun 2013, Erick Thohir dipercaya Ini yang sebagai tadi Presiden klub semalam Inter tuh ada yang Milano, komen ya. menggantikan Massimo Moratti. Dia Namun pada memiliki tahun klub 2016, Inter beliau Milan. melepas kepemilikan mayoritasnya di klub tersebut kepada perusahaan asal China, Suning Holdings Group Co. 2 tahun kemudian, jabatan presiden klub diserahkannya kepada Stephen Zhang. Bersama Anindya Bakri, Erick Thohir mengakuisisi klub sepak bola kasta ketiga Liga Inggris, Oxford United pada tahun 2019. Selain itu, dalam rapat umum pemegang saham umum luar biasa, RUPSLB, luar PT biasa Persis ini, Solo Pak Saestu, Erick Thohir nih. PSS, yang digelar pada tanggal 20 Maret tahun 2021, nama Erick Thohir masuk ke dalam manajemen baru Persis Solo, selain nama Kaesang Pangarep dan Kevin Nugroho. Mengenai rincian kepemilikan saham PT PSS, diketahui Mantap. bahwa Kaesang Pangarep memiliki saham sebesar 40%, kemudian Kevin Nugroho sebanyak 30%. Sementara Erick Thohir tercatat memiliki saham sebesar 20%. Sedangkan 10% saham sisanya merupakan milik dari 26 klub internal Persis.
Erick Thohir adalah pendiri Yayasan Dharma Bakti Mahaka, yang menghimpun dana untuk kegiatan-kegiatan sosial. Beliau juga sempat menjadi penulis buku yang berjudul Pers mantap ya. Indonesia di Mata Saya, yang diluncurkan tahun 2011 oleh penerbit Penulis buku Republika. juga. Wah, semua dilakonin. Terbaik. Oke guys, itulah tadi kita sudah tengok sama-sama profil dan juga biodata daripada Pak Erick Thohir. Wow, speechless, sangat luar biasa ya Bapak Erick Thohir ini. Rupanya bukan orang calang-calang, bukan orang sembarangan. Wow, betul lah semalam tadi yang komen kalau Pak Erick Thohir itu pernah jadi presiden Inter Milan. Terbukti ada di videonya tadi dia bagi tahu ya. Wow, sebenarnya daripada family-nya pun memang sudah orang yang berpunya ya guys ya, tapi dengan usahanya lagi, dengan dia memiliki sangat suka berbisnis ya, sehingga banyak dia ciptakan, dia bangun perusahaan-perusahaan iklan, sampai TV One pun rupanya dia yang buat ya guys ya. Baru makcik tahu TV One itu TV di Indonesia, makcik ada tahu tuh TV One ya. Rupanya Pak Erick Thohir yang membangun itu ya guys ya. Wow, sangat luar biasa Bapak Erick Thohir ini ya guys ya. Dipercayakan banyak untuk satu kegiatan, sampai Pak Jokowi pun percaya pada dia. Ini lagi sekarang ketua umum PSSI lagi ya guys ya. Sangat speechless dan macam rasa bangga tengok Bapak Erick Thohir ini ya. Pencapaiannya sangat luar biasa, bukan 1 2 tapi banyak sangat. Wow, luar biasa. Ini pertama kali makcik tengok profil seseorang macam ini ya. Bermula daripada sekolah rendah pun, daripada sekolah SD pun dia sudah berani berjualan, berbisnis gitu ya. Padahal kalau kita dulu masih kecil-kecil mana ada berpikir untuk jualan ya guys ya. Taunya main sekolah, main balik sekolah, main lagi di rumah gitu ya. Tapi bapak ini satu contoh yang sangat baik ya. Dia daripada kecil pun sudah belajar berbisnis, belajar berjualan, sampailah ke besarnya. Tengoklah sekarang ini macam mana hasilnya. Wow, terbaiklah Bapak Erick Thohir. Semoga sentiasa sehat selalu ya Pak Erick Thohir ya. Jadi bisa terus membina PSSI, Timnas Indonesia lagi bagus lagi, menjadi membangun PSSI lagi menjadi Timnas Indonesia ke membawa Timnas Indonesia ke jenjang internasional lagi gitu ya. Dengan beradanya Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI Timnas Indonesia, sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Amin. Itulah dulu. Oke guys, itulah dulu videonya untuk hari ini. Makcik harap semuanya suka dengan video makcik ini. Minta maaf di atas segala kesalahan dalam video makcik, tutur kata bahasa yang selalu terbalik dalam video makcik ya guys ya. Makcik minta maaf sangat-sangat. Itulah dulu untuk hari ini. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.